RJ ini pasal 79 tadi ayat 5 dinyatakan harus mendapatkan penetapan pengadilan. Emangnya singkong dicabut-cabut diminta hentikan? Hah? Yang benar aja lah, sudah 8 bulan, berapa bulan ini kita lakukan penyidikan. Hadir sebagai saksi ahli pertama dari pihak penggugat, Roy Suryo memaparkan hasil analisa dan penelitiannya soal ijazah Jokowi. Di awal sidang, kuasa hukum Jokowi YB Irfan keberatan dengan dua saksi ahli yaitu Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Alasannya, kedua saksi ahli merupakan tersangka dalam kasus yang terkait dengan ijazah Jokowi. Sebagai balasan, Roy pun menolak menjawab pertanyaan yang diajukan kuasa hukum Jokowi. Apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara terhadap dekan Fakultas Kehutanan? Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya. Kalau Bapak masih menanyakan kepada saya, apa gunanya jawaban saya? Bapak kan keberatan. Saya jelek-jelek begini sudah sering hadir di persidangan, Bapak. Tak jauh berbeda dengan keterangannya di berbagai kesempatan, dalam sidang Citizen Lawsuit di Solo, Roy kembali memaparkan soal adanya perbedaan mencolok pada 2 lembar kertas dalam 1 bundel skripsi. Saat konvers hari Senin lalu, Roy menjelaskan jika lembar di sisi kanan tampak lebih kusam dan diperkirakan telah berusia sekitar 40 tahun. Sementara lembar lainnya terlihat berbeda kondisi fisiknya meski keduanya berada dalam 1 jilid skripsi yang sama. Ini adalah kertas yang sangat indah, kertas baru, karena ini sudah dicetak dengan mesin cetak baru, pakai inkjet ini. Padahal mesin inkjet itu belum ada di tahun 85. Adanya adalah tahun 85 adalah mesin ketik ini. Teman-teman bisa lihat, kertasnya saja beda. Kertas sebelah kanan sudah kusem atau belawus dalam bahasa daerah. Kertas sebelah kiri masih tampak baru. Dan itu deskripsi yang sama, logis tidak? Selain memaparkan temuan mereka terkait ijazah Jokowi, pihak Roy yang didukung ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno kembali mendesak polisi untuk mencabut laporan Jokowi soal dugaan fitnah kepada Roy, Rismond, dan Tifa. Hal ini sebagai buntut dari SP3 yang dikeluarkan untuk Egy Sujana dan Damai Lubis. Perbuatan pencemaran nama baik dan fitnah karena sudah diarahkan ke RJ ini pasal 79 tadi ayat 5 dinyatakan harus mendapatkan penetapan pengadilan. Perbuatan yang dituduhkan kepada 8 orang berarti sudah selesai, tidak akan dilanjutkan lagi. Karena tidak akan mungkin bisa diproses ke kejaksaan ataupun ke pengadilan. Desakan pemberian SP3 dari kubu Roy ini dinilai relawan Jokowi sebagai bentuk putus asa Roy CS menghadapi proses hukum di Polda Metro Jaya. Mereka bahkan menantang agar segala dalil yang disampaikan kubu Roy diajukan lewat pra-peradilan. Emangnya singkong dicabut-cabut diminta hentikan? Hah? Yang benar aja lah, sudah 8 bulan, berapa bulan ini kita lakukan penyidikan. Jadi kan kita lihat ya, yang saya katakan tadi, mereka ini sudah putus asa, sudah desperate untuk itu. Mau mana celah mana lagi untuk kita? Udah suruh prapit aja bang, suruh prapit aja. Kita tantang dari dulu minta tantang prapit. Aja prapit aja lah. Tapi nggak berani mereka prapit. Gak berani juga. Apalagi Abang Refil Harun kan selalu menghindar untuk prapit untuk itu. Prapit kau, prapit kau. Iya. Sebelumnya, kubu Roy juga mencoba upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi melalui uji material sejumlah pasal yang membuat mereka jadi tersangka kasus ijazah. Kubu Roy minta agar sebagai peneliti atas ijazah milik mantan pejabat publik tidak dapat dipidana. Dan jauh sebelumnya, kubu Roy juga sudah meminta bantuan Komnas HAM. Mereka bilang ada sejumlah pelanggaran HAM dalam penanganan kasus ijazah di Polda Metro Jaya, seperti penetapan tersangka serta pelimpahan perkara yang dinilai sangat bermasalah, serta pasal-pasal yang dikenakan pada Roy CS yang dinilainya tidak layak. Tim Liputan Kompas TV.